Ya, pemirsa, sektor pariwisata Indonesia terus berkembang dengan mendapatkan nilai positif. Namun masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi dan mampukah Indonesia dengan sumber dayanya menjadi destinasi wisata favorit pertama di dunia? Dan pemirsa, berikut wawancara khusus Fazila Hairunisa dengan Menparekraf Sandiaga Uno. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Fazilah Hairunisa dalam kesempatan kali ini menemani Anda, dan kita akan membahas mengenai pariwisata di Indonesia. Ini yang kian berprestasi begitu ya, kian menorehkan perkembangan yang sangat pesat, dan juga kemarin belum lama ini kita menorehkan prestasi dan mendapat nilai positif, bahkan masuk di dalam 10 besar negara dalam indeks pariwisata global di ASEAN. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno. Apa kabar Pak Sandi? Baik Mbak Sila, senang ketemu lagi. Iya, happy ya Pak, setelah sekian lama kita ketemu lagi. Iya, reuni. Reuni, benar. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat buat Pak Sandi gitu ya, karena berhasil mendapatkan prestasi ini ya Pak ya, 10 besar di ASEAN gitu Pak. Apa namanya, dengan lonjakan yang kenaikannya tertinggi di ASEAN. Apa sebenarnya kunci suksesnya Pak? Kita fokus kepada pariwisata yang berkualitas. Kita setelah pandemi, untuk pemulihan ekonomi, kita fokus kepada pariwisata yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat, terutama pembukaan lapangan kerja, dan memprioritaskan kebijakan pariwisata ini mendapat banyak aspirasi yang positif, bukan hanya wisatawan mancanegara dan dalam negeri atau wisatawan Nusantara, tapi juga mendapatkan banyak respon yang positif juga dari organisasi-organisasi internasional. Nah, kita harus memastikan bahwa kita tidak hanya menghitung jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia, karena kalau dihitung jumlahnya kita tertinggal dibandingkan Thailand, Malaysia, atau malah Vietnam. Tapi kita ternyata bisa mendapatkan jumlah devisa yang lebih besar, tinggal yang lebih lama bagi para wisatawan, dan dampak ekonomi yang lebih besar kepada ekonomi lokal, sehingga lapangan kerja yang disumbangkan oleh sektor pariwisata di Indonesia ini mencapai 25 juta lapangan kerja. Pemirsa, kita juga harus bangga karena berdasarkan rilis dari Mastercard Economics Institute gitu ya, Indonesia ini masuk 10 besar destinasi favorit turis dunia. Nah, tapi kalau kita ngomongin tadi Pak Sandi juga bukan soal jumlah atau kuantitas dari wisatawannya, tapi juga kualitas yang kita benahi, begitu juga dengan regulasi-regulasi. Tapi Pak, apakah SDM dan yang lain ini udah cukup mampu untuk menjadi tuan rumah bagi wisatawan mancanegara nih Pak kita? Ya, jadi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi selalu bilang kalau berkaitan dengan keindahan alam, Indonesia nggak ada lawannya. Kalau berkaitan dengan juga kreativitas dan inovasi, kita tidak ada batas. Nah, tapi yang kita fokuskan ini adalah memprioritaskan kebijakan-kebijakan dalam membangun 3A, aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Jadi kita bangun 5 destinasi super prioritas, mulai dari Labuan Bajo, Mandalika, juga Danau Toba, Borobudur, dan Likupang. Setelah itu kita siapkan event-eventnya berkelas internasional. Nah, ini semua membutuhkan SDM yang sangat mumpuni. Beruntung karakter budaya bangsa kita ini sangat ramah terhadap industri pariwisata, sehingga setiap wisatawan yang berkunjung itu diterima dengan tangan terbuka, selama mereka menghargai adat, istiadat, dan kearifan lokal kita. Tapi kan tadi kalau Pak Sandi bilang soal keindahan alam kita juara lah ibaratnya, tapi apakah ini juga didukung oleh strategi dengan digital tourism? Menurut Pak Sandi ini efektif nggak sih untuk menggait wisatawan mancanegara, dan seberapa progresnya, seberapa besar digital tourism di Indonesia? Demografi dunia telah berubah. Demografi Indonesia juga mengikuti bahwa mayoritas wisatawan itu adalah Gen Z dan generasi milenial. Mereka berwisata dengan tren terbaru, yaitu personalized, localized, customized, and smaller in size, and they are digitalized.
Jadi mereka mendapatkan informasinya itu melalui kanal digital. Mereka mendapatkan pengalamannya itu juga melalui digital. Dan mereka ingin mendokumentasikan pengalamannya dan mengupload pengalaman-pengalamannya di kanal-kanal media sosial milik mereka. Nah, inilah yang harus kita tangkap dengan kekuatan pembangunan jaringan, keterjangkauan dari setiap destinasi ini oleh interconnectivity internet. Jadi ini yang terus kita bangun, dan desa-desa wisata maupun juga sentra ekonomi kreatif yang kita miliki sekarang semua memiliki konektivitas yang canggih karena teknologi ini terus berubah, digitalisasi juga semakin teraktualisasi menjadi bagian dari keseharian kita. Ada Internet of Things, ada Artificial Intelligence. Nah, ini yang kita tidak boleh lengah. Kita harus terus mengembangkan aspek digitalisasi dari pariwisata kita. Tapi kalau kita lihat tadi di awal juga Pak Sandi sudah menyebutkan gitu ya bagaimana treatment yang diberikan kepada turis-turis. Tapi Pak, kalau kita lihat belakangan ini gitu ya banyak banget kasus-kasus turis-turis asing yang punya kelakuan yang tidak terpuji gitu loh. Ada yang mabuk, terus ada yang kemarin sempat ada sekte apa segala macam. Itu gimana Pak Bapak menyikapi hal ini? Kalau kita lihat pariwisata kita ini kan semenjak Covid bertumbuh sangat eksponensial ya. Jadi tahun lalu 11,7 juta wisatawan mancanegara. 99,99% dari wisatawan mancanegara itu berkelakuan baik. Tapi ada beberapa 0,01% mungkin. Tapi kan 0,01% dari 11 juta ya banyak juga gitu. Ada mungkin ratusan kasus deportasi, ada juga gangguan pada ketertiban masyarakat. Ini semua kita tindak lanjuti dan kita terapkan sanksi jika diperlukan pembinaan, tapi ada juga yang perlu sanksi hukum, termasuk juga dipulangkan. Kita terapkan secara tegas karena kita tidak ingin pariwisata yang seperti itu. Kita ingin pariwisata yang betul-betul berbudaya, bermartabat, dan menghargai adat istiadat dari masyarakat. Tapi kalau misalnya tadi kita kan treatmentnya kepada turis-turis asing gitu ya, selain memberikan memang pelayanan nomor 1 kepada turis, kita juga harus memberikan pelayanan terbaik nih Pak untuk wisatawan lokal. Sama yang saya keluhkan juga mungkin para pemirsa juga mengeluhkan di luar sana, harga tiket pesawat domestik ini mahal Pak, bahkan termahal kedua di dunia. Apakah sudah ada hasil investigasi dari Satgas yang Bapak bentuk terkait dengan tiket? Satgas ini sudah mulai bekerja dan secara cepat mereka mengidentifikasi 9 langkah yang rencananya bulan Agustus akan kita lakukan akselerasi. Harapannya di bulan Agustus ini kita akan mulai melihat dampak positif, dan dengan penambahan jumlah pesawat, peningkatan ketersediaan kursi, juga ada beberapa regulasi seperti pembebasan bea dari suku cadang pesawat. Ini secara keseluruhan biaya operasional industri penerbangan akan makin efisien, dan kita harapkan harga tiket menjelang akhir pemerintahan Pak Jokowi jilid kedua ini bisa lebih terjangkau buat para wisatawan yang mau healing. Tapi nggak mau kantong kering, refreshing, nggak mau pusing. Iya. Bentar lagi gitu ya akan ada tindakan nyata. Jadi siap-siap nih buat para pemirsa yang mau udah nyiapin buat liburan gitu, karena tiket pesawat akan dimurahin dan lebih terjangkau buat kita. Berarti saya juga harus nyiapin ini ya Pak ya, budget ya untuk liburan khususnya ke Indonesia ya Pak ya, karena kan memang domestik kita maunya memang berwisata di Indonesia aja. Tapi memang banyak yang bilang, gimana mau berwisata di Indonesia karena harga tiket mahal. Itu dia, nah, itu menjadi tanggung jawab kita untuk pastikan jangan sampai masyarakat kita berwisata di luar negeri karena tiketnya lebih murah dan seluruh paket wisatanya itu lebih berdaya saing. Ini yang harus kita hindarkan karena wisata Indonesia itu cantik sekali. Ada salah satu juga nih tujuan wisata masyarakat, yaitu wisata religi, yang terutama di bulan Muharram seperti saat ini gitu ya Pak Sandi ya. Bagaimana Pak kalau perkembangan wisata religi yang digagas Kemenparekraf juga menggagas gitu ya Pak sejak tahun 2023 lalu? Jadi alhamdulillah tahun lalu dan tahun ini Indonesia menorehkan prestasi sebagai the best halal destinations of the world. Jadi kalau mau pariwisata halal, wisata religi ini Indonesia adalah spot terbaik dunia. Ini menurut Crescent Rating dan Global Muslim Travel Index.
Nah, berarti ini harus kita kembangkan untuk para wisatawan mancanegara dan Nusantara. Mulai dari Aceh, itu wisata religinya luar biasa. Spot-spot masjid yang bersejarah ini juga sangat diminati. Pesantren-pesantren di seluruh Pulau Jawa dan wilayah Nusantara ini sekarang juga punya paket-paket wisata religinya, termasuk juga wisata edukasi. Jadi saya sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang berkolaborasi membawa Indonesia ini mempertahankan posisi sebagai destinasi halal terbaik dunia. Nah, tapi kita nggak boleh berhenti di sini. Kita harus terus kembangkan karena masih banyak PR. Sehingga nanti Kemenparekraf di bawah nakoda barunya, menteri barunya ini bisa mewujudkan beberapa pending issue dalam konteks keberlanjutan atau continuity yang harus diselesaikan di pemerintahan selanjutnya. Jadi saya sangat optimis dan semangat melihat masa depan pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Tadi Pak Sandi bilang jangan berpuas diri dulu meskipun kita udah ada prestasi gitu ya Pak ya. Kalau tadi sebutannya masih ada PR banyak, tapi spesifiknya mungkin soal infrastruktur atau tiket mahal. Oh gitu, itu tiket mahal. Kedua, masalah sampah kebersihan. Nah, itu juga ya, Pak, itu juga PR. Walaupun sekarang mulai tertangani dengan adanya Pandawara, dengan adanya Pok Darwis dan banyak kegiatan masyarakat ekoturism ini juga sudah mulai melihat, tapi masih PR banget nih masalah sampah. Ketiga, menurut saya adalah infrastruktur secara keseluruhan yang hubungkan antara destinasi-destinasi wisata kita. Misalnya penerbangan ini harus ditambah ke daerah-daerah yang selama ini belum terlalu mendapatkan layanan penerbangan yang rutin. Itu jadi PR kita. Sehingga nanti ke depan pariwisata Indonesia dikenal sebagai pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Memiliki aspek dari pengurangan emisi karbon, penggunaan kendaraan listrik dan energi baru dan terbarukan. Ada kegiatan yang menanam mangrove, juga merestorasi terumbu karang. Ini yang saya harapkan nanti ke depan tentunya pemerintahan selanjutnya bisa lebih memprioritaskan. Industri kreatif juga nggak kalah penting untuk dibahas gitu ya, bagaimana nanti industri kreatif ini menjadi tumpuan di masa depan. Karena kalau misalnya kita bandingkan gitu ya dengan negara-negara tetangga, ini kita masih banyak tantangannya gitu ya. Pak Sandi setuju gitu kan, masih banyak tantangan ini soal industri kreatif ini. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan Pak agar kita tetap bisa bersaing, justru malah kita harusnya di peringkat yang atas gitu. Jadi ekonomi kreatif kita udah nomor 3 di dunia sih lah. Jadi kita hanya kalah dari Korea dan Amerika. Kita nomor 3. Permasalahan intinya ini klasik, yaitu permasalahan perlunya permodalan untuk usaha-usaha di bidang ekonomi kreatif, bantuan pemasaran, dan juga adalah menyiapkan SDM melalui pelatihan. Saya melihat bahwa jika kita fokus dalam 3P ini ya, pelatihan, pemasaran, dan permodalan, kita bisa tingkatkan kontribusi ekonomi kreatif kita yang sekarang sekitar 8% ke 10-12% dari ekonomi kita. Jadi ekonomi kreatif menggantikan ekonomi ekstraktif. Kalau ekonomi kreatif saya yakin saya nggak ada lawan. Kita nggak ada lawannya. Indonesia bisa maju, terutama kulinernya, kria, fashion, fashion kita sangat unggul, maupun juga dari segi ekonomi digitalnya. Ada industri permainan, televisi, radio, kita juga punya aplikasi, ada juga industri musik, film, animasi. Ini yang akan terus kita kembangkan ke depan. Terakhir ya Pak, masih ada beberapa bulan lagi gitu ya, tentu dengan progres-progres yang sudah dijalankan oleh Pak Sandi dan juga teman-teman di Kemenparekraf, bagaimana nanti hasilnya. Tapi memang saya sudah mengikuti Pak Sandi dari waktu DKI ya Pak ya, kita jalan-jalan keliling Jakarta. Keliling Jakarta. Jadi memang hobinya Pak Sandi ini memang berkeliling gitu ya. Kalau dulu berkeliling Jakarta, sekarang berkeliling Indonesia, membangun pariwisata yang ada di Indonesia. Tapi mungkin kalau sekarang jadi agak nostalgia gitu ya ketemu sama Pak Sandi, mungkin agak akan terulang lagi Pak. Dulu sama Zila keliling Jakarta dan pengalaman yang tidak terlupakan.
kalau pengalaman-pengalaman berikutnya kita doakan, mudah-mudahan ada terbuka peluangnya. Amin. Kita akan tunggu bagaimana nanti selanjutnya dari Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandiaga Uno, Menparekraf Indonesia telah bergabung bersama iNews. Nah, pemirsa, tadi kita sudah mendengar gitu ya bagaimana upaya Menparekraf untuk meningkatkan kualitas pariwisata kita, dan jangan lupa untuk selalu mendukung pariwisata kita dengan berwisata di Indonesia aja. Saya Fazilah Kainisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Adi.